Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembali kita melanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan kita masih melanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Mu'allif, yakni pada bab yang ke-26, itu bab diharamkannya kezaliman dan perintah mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Di antara hadis yang dibawakan oleh beliau pada bab ini, sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, kana ala saqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah famata wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar fa dhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha, rawahul Bukhari. Kata beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, ada seseorang laki-laki yang membebani perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bernama Kirkirah, yuqalu lahu Kirkirah, namanya adalah Kirkirah. Orang ini meninggal dunia, dia wafat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa finnar, laki-laki itu di neraka, dia di neraka. Maka para sahabat pun pergi, yanzuruna ilaih, lalu mereka pun melihatnya, memperhatikannya. Fawajadu, lalu mereka mendapati pada laki-laki tersebut aba'atan, ada baju, ya baju burdah. Ia mengambilnya ya dari harta ghanimah yang belum
dibagi. Dia mengambil untuk dirinya. Riwayat Bukhari, hadis ini oleh Imam Bukhari. Ya, syahidnya pada hadis ini adalah ini perbuatan zalim ya. Dia mengambil harta ghanimah walaupun barangkali di situ ada bagiannya dia, tapi itu kan belum dibagi. Ini termasuk sebuah kezaliman. Maka dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laki-laki tersebut berada di neraka. Nasallallahu alaihi. Wallahu alam. Ini secara ringkas ya dari hadis ini. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Wa Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Bakrah Nufai bin al-Haris, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahi as-samawati wal ardh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman bergulir, berputar seperti keadaannya pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu di antaranya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyatun, salasun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tinggal beberapa hari lagi, berarti kita sudah masuk bulan haram ini. Tanggal berapa Pak sekarang? Sabtu ya terakhir ya. Berarti hari Ahad sudah masuk Zulqa'dah. Wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'bana. Kemudian yang satu lagi Rajab, Rajab Mudhar, antara Jumada, maksudnya Jumadil Akhir, wa Sya'ban. Rajab ya, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram. Ayu syahrin hadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diam. Kata para sahabat, kami mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutnya bukan dengan namanya. Qala,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa Zulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Zulhijjah?" Qulna, lalu kami pun menjawab, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wa ayyu baladi hadza? Wa ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Kami menjawab pada para sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam, hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Hingga kata para sahabat kami mengira sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutnya bukan dengan namanya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisal baldah? Bukankah negeri ini tanah haram?" Qulna, kami menjawab, "Bala, ya wahai Rasulullah." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fa ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Hingga kata para sahabat kami mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut hari bukan dengan namanya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa yauman nahri? Bukankah hari ini hari nahar?" Ya, hari nahar. Qulna, bala. Kami pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ya hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram bagi kalian, terjaga bagi kalian, sebagaimana kehormatan, kemuliaan hari kalian ini di hari nahar, di baladikum haza, di negeri kalian ini, di tanah haram, di syahrikum haza, pada bulan kalian ini, itu bulan haram, bulan Zulhijjah tadi. Wasatalqawna rabbakum, dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Fayas'alukum an a'malikum, maka Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali sesudahku menjadi orang kafir. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali sesudahku menjadi orang-orang kafir yang saling memukul leher sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain. Ala liyuballighil syahidu al-ghaiba fala'alla ba'da man yuballighuhu
ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah supaya yang hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi orang yang disampaikan orang yang hadir, atau bisa jadi orang yang tidak hadir, ya, orang yang disampaikan hadis, disampaikan ilmu, lebih paham daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengarkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, sampaikanlah yang hadir, sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Semaqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala hal balaghtu, apakah aku sudah menyampaikannya? Ala hal balaghtu, apakah aku sudah menyampaikannya? Qulna, kami menjawab, na'am ya wahai Rasulullah. Qal, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, syahid dari hadis ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya darah, harta, kehormatan itu adalah haram untuk dikoyak, ya, haram untuk ditumpahkan kalau itu darah. Harta haram untuk diambil dengan jalan yang tidak hak. Kemudian kehormatan, ya, haram untuk dirobek. Nah, kalau sampai ada yang menumpahkan darah tanpa hak, mengambil harta saudaranya tanpa hak, kemudian tidak menjaga kehormatannya, berarti dia telah melakukan kezaliman. Nah, kemudian di antara penjelasan dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis yang mulia ini yang dibawakan atau bersumber dari sahabat Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat yauman nahar, di hari nahar, wa dzalika fi hajjatil wada, itu terjadi pada peristiwa haji wada, haji yang terakhir, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita katakan haji hanya satu kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau hijrah ke kota Madinah. Dan haji pun baru diwajibkan itu pada tahun ke-9 Hijriyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada para sahabat, anna zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard, bahwasanya zaman itu berputar, zaman itu bergulir sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Apa maknanya di sini? Kata beliau,
yani anna zamana wa in kana qad ghayyara wa buddila fihi lima kanu yaf'aluna fil jahiliyah haitsu kanu yaf'aluna syai'a fayuhilluna al-harama wa yuharrimuna al-halala, yakni yaj'aluna al-ashhurul haram min ashhurin ukhra wa yuhilluna syahral haram wa yuharrimuna syahra al-halal. Maksudnya di sini zaman sekalipun diubah, diganti sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah, yang mana tatkala itu mereka melakukan sesuatu, yaitu mereka menghalalkan bulan haram dan mengharamkan yang halal. Mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maksudnya apa di sini? Mereka menjadikan bulan-bulan haram itu pada bulan-bulan yang lain. Mereka menjadikan bulan-bulan haram itu pada bulan-bulan yang lain, sehingga di sini mereka menghalalkan ya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat ya dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman itu diharamkan ya di bulan-bulan haram. Termasuk yang diharamkan adalah, yang dilarang adalah berperang. Maka di sini mereka mengganti ya. Jadi bulan-bulan haram itu diletakkan di bulan-bulan yang lain, sehingga mereka menghalalkan tadi bulan haram, mengharamkan bulan-bulan yang halal. Walakin sadafa fi tilka sanah anna an-nasi'a sara muwafiqan lima syarahu Allah azza wa jalla fi ashhuril haram. Akan tetapi kebetulan pada tahun itu penundaan ya itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada bulan-bulan haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bilangan bulan-bulan. Ada 12 bulan. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Wahia al-Muharram, yang Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan sekarang kita berada di akhir dari bulan Syawal. Inilah bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ashhuran li ibadihi. 12 bulan ini sebagai bulan untuk hambanya semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Orang-orang jahiliyah tadi mereka menghalalkan al-Muharram, mereka menghalalkan bulan al-Muharram, namun wa yuharrimuna Safar,
mereka mengharamkan bulan Safar. Mereka menghalalkan bulan Al-Muharram, ya, berarti boleh nanti perang, melakukan ya peperangan tadi. Namun mereka mengharamkan hal itu kalau di bulan Safar. Inilah mereka telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyah, 3 bulan tadi berturut-turut. Wawahidun munfarid, yang satunya berpisah, ya. 3 bulan yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sekali lagi adalah ashhuran muharramah, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan, yuhramu fiha al-qital, diharamkan pada bulan tersebut peperangan, wala ya'tadi fiha ahadun ala ahadin, kemudian tidak boleh salah seorang ya menyakiti ya orang yang lain di bulan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang dan syariat melarang melakukan ya kezaliman, peperangan tadi di bulan-bulan haram, hal itu menunjukkan bulan itu adalah bulan yang mulia, dan melakukan kezaliman, kemaksiatan di bulan tersebut dosanya lebih besar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sama seperti amal soleh, ya, kemaksiatan juga bertingkat-tingkat, amal soleh juga bertingkat-tingkat. Amal soleh itu dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, keutamaannya disebabkan ya atau dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya karena berkenaan dengan waktu, ya, berkenaan dengan waktu. Di antaranya seperti ibadah di malam kemuliaan Lailatul Qadar, ini berkenaan dengan waktu. Termasuk nanti amal soleh beribadah di bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, ini bulan-bulan yang mulia. Amal soleh akan dilipat gandakan. Atau amal soleh dilipat gandakan karena tempat, ya, seperti misalnya sholat di Masjid Al-Haram, sholat di Masjid An-Nabawi, sholat di Masjid Al-Aqsa, ini dilipat gandakan karena tempat. Kemudian juga amal soleh itu dilipat gandakan disebabkan karena ketakwaan, keikhlasan, dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin takwa seseorang, semakin mutaba'ah dia, semakin ikhlas, maka semakin apa? Besar pahalanya. Begitu juga nanti maksiat, begitu juga nanti kezaliman. Melakukan kemaksiatan di tanah haram, apalagi kalau sampai di Masjid Nabi, di Masjidil Haram, ya lipat ganda ketimbang dia melakukan kemaksiatan dan kezaliman di tempat yang lain. Melakukan kezaliman di bulan-bulan haram juga, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau dia sampai melakukan kezaliman, melakukan maksiat, ini pun dosanya akan dilipat gandakan. Maka disebutkan oleh beliau di sini, wala yatadi fiha ahadun ala ahadin, jangan sampai ya seseorang menyakiti, menzalimi yang lainnya di bulan haram ini.
li'anna hazil ashhur hiya ashhuru sayrin nasi ila haji baitillah. Pada bulan-bulan haram ini, ya Zulqa'dah, Zulhijjah, ini adalah bulan-bulan yang dijadikan oleh manusia berjalan. Mereka lagi sayrin nas, manusia lagi berjalan, lagi berangkat ya, untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah Al-Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tadi adalah bulan yang muharramah, bulan yang dimuliakan. Li'alla yaqa'al qitalu fi hadzal ashhur. Jangan sampai terjadi peperangan ya di bulan-bulan tersebut tadi, sedangkan manusia lagi berjalan menuju Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Wa hadhihi min hikmatillahi azza wa jalla, dan ini diantara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah ini, termasuk juga bulan Muharram tadi, adalah bulan yang diharamkan adanya peperangan, diharamkan adanya kezaliman. Wasahih annal qital ma zala muharraman. As-sahih yang benar kata al-mu'allif bahwasanya peperangan tetap diharamkan, wa annahu la yumsakh ilal an, tidak dihapus hukumnya sampai sekarang ya. Diharamkan peperangan pada bulan-bulan haram tadi berlaku sampai sekarang ya, dan tidak dihapus ya. Wa annahu yuhramu ibtida'ul qital fiha, diharamkan memulai peperangan padanya ya, kecuali kalau kita diperangi. Kecuali kalau diperangi. Kalau memulai peperangan maka ini haram. Berbeda kalau dia membela diri, mempertahankan dirinya ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban wa huwa syahrul rabi' wa kanu fil jahiliyah yu'adduna al-umrah fihi wa yaj'aluna syahr Rajab lil umrah wal ashhuru salasa lil hajj wa sara hadha syahr muharraman yuhramu fihi al-qital kama yuhramu fi Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi ada Rajab Mudhar, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini adalah bulan haram yang keempat, yang mana pada masa jahiliyah mereka menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan untuk melaksanakan umrah. Jadi 3 bulan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu untuk haji, sedangkan bulan Rajab ini bulan umrah, mereka melaksanakan umrah, dan itu pun ada perjalanan tadi, maka diharamkan padanya peperangan, sebagaimana diharamkan tadi adanya peperangan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan ini sebagaimana ya tadi sudah kita sampaikan ya, itu sudah tertera di dalam Al-Qur'an, kemudian juga atau sudah tertera di dalam hadis ya, penetapan 12 bulan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan 4 bulan haramnya tadi, 4 bulan haramnya ya, sebagaimana yang disebutkan tadi ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab tadi. Kemudian tadi disebutkan ada kalimat Rajab Mudhar. Dari mana penamaan Mudhar itu? Rajab Mudhar, ya Mudhar ini disandarkan kepada suku Mudhar ya. Itu bulan yang dikenal oleh suku Mudhar
bulan yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan inilah yang sahih, sehingga Rajab ini disandarkan kepada Mudhar, Rajab Mudhar, karena bulan yang dikenal oleh suku Mudhar, yang bulan ini berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, dan ini yang sahih. Adapun suku Rabi'ah, ya suku Rabi'ah mengatakan Rajab merupakan bulan haram. Ya, bulan haram adalah bulan yang terletak antara bulan Sya'ban dan Syawal, yaitu bulan Ramadan yang kita kenal sekarang ini. Ini kalau menurut suku Rabi'ah, ya, Rajab adalah antara Sya'ban dan Syawal, Ramadan yang kita kenal sekarang ini. Namun yang sahih sekali lagi adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh suku Mudhar tadi. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tadi Rajab Mudhar. Ini penyadaran kepada Mudhar. Kalau kita menyebutnya biasanya tanpa Mudhar, ya Rajab saja. Nah, tapi kalau dalam hadis disandarkan kepada Mudhar. Kemudian Nabi SAW ya bertanya tadi kepada para sahabat, ya bulan apakah ini, negeri apakah ini, hari apakah ini, ya. Apa diantara tujuan di sini Nabi SAW bertanya kepada para sahabat ini supaya para sahabat perhatian dan konsentrasi dengan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW, karena perkara yang akan disampaikan oleh Nabi SAW tadi adalah perkara yang sangat agung. Kemudian lihat para sahabat Nabi SAW, tatkala ditanya oleh Nabi SAW, para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Yani para sahabat menyerahkannya kepada Nabi SAW. Mereka malu, mereka segan ya untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang bulan yang sudah ma'ruf di tengah-tengah mereka. Mereka tahu itu adalah bulan Zulhijjah. Mereka tahu ya itu adalah hari-hari nahar. Mereka tahu itu adalah tanah-tanah haram. Tapi inilah adabnya mereka kepada Nabi SAW. Mereka tidak menjawab tadi, wahai Rasulullah, apa Rasulullah nggak tahu kalau ini adalah bulan Zulhijjah? Tidak seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena beradabnya mereka kepada Nabi SAW sampai mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW pun diam tadi ya. Nabi SAW tidak menjawab. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada hikmahnya di sini, ada tujuannya. Yang mana Nabi SAW tatkala beliau diam, ya diam sebentar, kemudian baru Nabi SAW menjawab. Ini tujuannya supaya orang-orang yang ada di sekitarnya atau para sahabat yang ada di samping Nabi SAW mereka perhatian. Dan barangkali ini salah satu metode yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali ini salah satu caranya ya. Karena bisa jadi tatkala seseorang ingin menyampaikan suatu pemberitahuan, tatkala dia barangkali sudah lama berbicara menyampaikan, orang barangkali kurang perhatian, atau antara satu dengan yang lain ada yang bicara gitu, itunya kurang perhatian. Nah tatkala orang ini diam, dia
Kok kenapa yang menyampaikan diam gitu? Nah, orang perhatian. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ini barangkali diantara metode ya bagi seseorang ketika dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Tidak apa-apa. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam dulu sebentar sehingga orang perhatian baru disampaikan. Wallahu alam, banyak sekali nanti faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini yang insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan kita berikutnya ya, karena memang waktunya kita terbatas. Ini adalah hadis yang sangat mulia, sangat penting dan juga bertepatan ya dengan hari-harinya kita akan memasuki bulan-bulan haram. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya di bulan haram adalah amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi, kemaksiatan dan kezaliman juga akan dilipat gandakan dosanya. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.